mempersilakan kepada kita Ustadz Safi Saleh untuk membacakan kepada kita ayat-ayat tersebut. Fadhil Ustadz. Insyaallah, syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا ويخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها
Allahumma لهم آذان آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Allahumma اللهم salli wa sallim وسلم wa barik وبارك ala على rasulillah رسولنا wa alihi وآله ala رسول rasulillah الله alihi الأطهار. Allahumma اللهم salli صل على محمد وآل محمد. Allah. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh. Semoga Allah SWT senantiasa memandang beliau dengan pandangan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, rahmat, dan hidayah. Amin. Semoga beliau selalu diberikan keselamatan lahir batin dunia dan akhirat. Allahumma amin. Begitu juga kepada jemaah semuanya yang telah ikut membaca Al-Quran. Semoga dengan ayat-ayat Al-Quran tadi Allah jadikan sebagai asbab untuk Allah bukakan pintu-pintu keberkahan bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat, baik Amin. itu rezeki ataupun hal-hal yang mendatangkan manfaat. Kita teruskan surat Al-A'raf kita, surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlahnya 206 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 195. Berarti tinggal sekitar 16 ayat lagi. Atau sekitar 3 kali pertemuan. Terakhir kita sudah sampai di ayat 195. Ini berbicara tentang hal-hal yang disembah manusia selain daripada Allah. Kita sampaikan bahwa ketika Allah berbicara tentang hal-hal yang disembah selain Allah, jangan kita bayangkan patung saja. Patung itu hanya simbol saja. Patung itu adalah yang paling gampang kita lihat. Jadi walaupun ayat ini berangkat dari Al-Ijl, ini kan masih sebetulnya terakhir ceritanya Nabi Musa yang ketika umatnya kemudian menyembah patung sapi, anak sapi yang disebut dengan Al-Ijl, yang terbuat dari emas, ulah daripada Samiri. Masih sampai sekarang masih ini dibicarakan, yaitu bahwa apapun yang manusia sembah selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apa sebabnya? Karena segala sesuatunya hakikatnya tidak ada kecuali Allah. Jadi satu-satunya yang ada itu hanya Allah. Dialah yang awal, artinya sebelum yang lain ada, dia sudah ada. Dan dialah yang akhir, seandainya semuanya binasa, dia akan tetap ada. Karena dia tidak terkena kata tidak ada. Dia tidak bisa dibinasakan, dia tidak bisa dirusakkan, dia tidak bisa dipengaruhi sesedikit apapun juga. Dia ada dengan sendirinya, dia berdiri dengan sendirinya, dia berbeda dengan seluruh yang lain, makhluknya. Segala sesuatu selain dia, kita sebut dengan makhluknya. Oleh sebab itulah, maka apapun yang kita seru selain daripada Allah, hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kita seru selain Allah, statusnya sama dengan kita. Sehingga kemudian kita berstatus sebagai makhluk, yaitu ciptaan Tuhan. Mari kita masuk ke screen untuk masuk ke ayat-ayat yang terakhir kita bahas, yaitu ayat 190. Jadi 190 kita review, baru kita teruskan ke ayat-ayat yang kita baca tadi.
Ini pembahasan kita sebelumnya adalah sepasang suami istri, ketika kemudian istrinya hamil, maka dia berharap akan dapat anak yang soleh. Tapi begitu dia mendapatkan anak yang soleh yang baik, maksudnya, maka dengan serta-merta mereka mempersekutukan Allah dengan anak tersebut. Banyak orang yang tidak ingin kehilangan anaknya, tetapi tidak masalah kehilangan Tuhannya. Banyak orang yang lupa kepada Tuhannya demi ingatan kepada anak-anaknya. Maka Allah SWT menyampaikan di ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, falamma atahuma. Maka tatkala Allah memberikan kepada keduanya salihan anak yang soleh, anak yang baik, ja'ala, keduanya menjadikan lahu bagi Tuhan syuraka, yaitu sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu apa? Bima atahuma, dari apa yang Allah berikan kepada keduanya, itu anak. Jadi anaknya dijadikan sebagai sekutu. Ya, kita sudah bahas. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Padahal Allah sangat tinggi, tidak bisa dijangkau ketinggiannya. Maha tinggi Allah dari apapun yang kita persekutukan, termasuk anak-anak kita. Ya, termasuk anak-anak kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah SWT. Karena anak kita itu tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Berbeda hanya hubungan saja, hubungan darah. Anak kita lahir dari diri kita disebut dengan anak. Tetapi status manusianya sama yang lain juga. Sama-sama tambah lama tambah tua. Sama-sama kadang-kadang sakit. Sama-sama juga biasa mengeluh dan sebagainya. Jadi tidak ada bedanya. Nah, sedangkan Allah SWT jauh di atas segala-galanya. Terakhir kita teruskan ke 191. Cobalah kita lihat misalnya sapi ya, yang kemudian tadinya orang Bani Israel sembah dalam bentuk patung. Ini sapinya saja, artinya sapinya lebih tinggi dari patungnya. Itu tidak bisa hidup kalau tidak makan. Maka lihatlah kerjanya sapi yang ada di video ini, itu kerjanya makan. Makannya dari mana? Dari tumbuhan yang tumbuh di bumi. Jadi ingat, makan tumbuhan yang tumbuh di bumi. Jadi sapi ini tergantung kepada rumput. Rumput tergantung kepada tanah. Tanah bergantung kepada air. Air bergantung kepada bumi. Begitulah seterusnya. Bumi bergantung kepada matahari. Matahari bergantung kepada galaksi Bima Sakti kita. Galaksi Bima Sakti kita bergantung kepada apa yang disebut dengan universe. Jadi seperti itu semuanya. Apakah galaksi universe tidak bergantung? Dia bergantung kepada Dia yang Maha Ada. Jadi inilah sebabnya segala sesuatu yang kita muliakan, sembah selain daripada Allah, hakikatnya bergantung. Jadi tidak ada yang tidak bergantung. Dengan demikian kita tidak bisa berharap banyak kepada mereka. Bahkan kalau kita berharap kepada manusia, biasanya apa yang diberikan kepada kita biasanya menyebabkan kita terikat. Seperti yang terjadi pada banyak negara, karena menerima bantuan dari negara-negara maju, akhirnya terikat, tidak bisa menolong saudara muslimnya. Kenapa? Karena sudah terlanjur dibantu oleh mereka yang kerjanya membunuh orang muslim atau orang Palestina setiap saat. Allah SWT berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah manusia mau mempersekutukan Allah? Yusyrikun itu mempersekutukan. Kira-kira bertanya, apakah masuk akal? Apakah rasional? Manusia itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu la yakhluqu syai'an, yang tidak punya kontribusi dalam menciptakan sesuatu. Katakanlah tadi misalnya kita lihat sapi, katakanlah sapi nanti kan melahirkan anak sapi lagi. Tapi bisakah sapi tadi yang besar itu melahirkan anak sapi atau mengandung kalau dia tidak makan setiap hari? Jadi kita lihat kerjanya makan dan makan. Kalau dia tidak makan, dia tidak bisa mengandung. Tidak mengandung, ya tidak bisa melahirkan lagi sapi baru. Jadi artinya bukan dia menciptakan. Jadi pada dasarnya menciptakan anak sapi itu adalah Allah. Melalui mekanisme yang Allah buat, yaitu melalui induknya. Induknya makan rumput, rumputnya tumbuh di tanah, tanahnya disiram dengan air, kemudian air itu berasal dari samudra, kemudian bisa menguap karena adanya pemanasan dari matahari, sehingga kemudian menjadilah siklus seperti itu. Jadi semuanya bergantung.
Oleh sebab itulah apapun yang kita sembah selain Allah, hakikatnya ma la yakhluqu syai'a. Tidak bisa menciptakan apapun juga. Jadi kata kuncinya di sini adalah tidak bisa, ya. Tidak bisa. Jadi apa sih yang kita sembah? Kata-kata ma di sini apa saja. Bisa sapi, bisa kambing, bisa harimau, bisa orang, bisa batu, bisa bintang, bisa rembulan, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, bahkan ada yang menyembah orang, yaitu Raja Namrud. Tapi semuanya tidak tepat, ya. Jadi semuanya tidak tepat. Kenapa? Karena apapun yang mereka sembah itu adalah ciptaan juga. Jadi katakan di sini, apakah manusia mau mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu yang tidak bisa membuat sesuatu, tidak bisa menciptakan sesuatu? Katakanlah kita pembuat furniture, ahli dalam bidang furniture, terampil, profesional. Tapi bisakah kita membuat furniture kalau tidak ada pohon, pokok-pokok yang tumbuh? Kalau tidak ada kayu artinya pokok-pokok, pohon-pohon, kan berarti kita tidak bisa bikin furniture, tidak bisa bikin kursi, tidak bisa bikin meja, tidak bisa bikin lemari, dan sebagainya. Karena harus ada bahan dasarnya, itu kayu. Nah, dengan kayu tumbuh dari mana tadinya? Bukan tukang furniture yang menanam kayu, tapi kayu itu tumbuh di atas tanah. Tanah milik siapa? Milik Tuhan. Begitulah. Jadi ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'. Jadi apapun yang kita sembah selain daripada Allah tidak masuk akal. Karena tidak menciptakan sesuatu, sebaliknya mereka lah yukhlakun. Jadi justru mereka lah yang yukhlakun ini. Wahum yukhlakun, dan mereka lah yang disembah. Maaf, mereka lah yang diciptakan. Yukhlak ini diciptakan, bentuk pasif. Jadi mereka siapa? Ini tadi apa-apa yang kita sembah. Mereka sesuatu ini tidak bisa menciptakan apapun. Wahum, mereka lah yang diciptakan. Jadi semuanya diciptakan tanpa kecuali Tuhan tadinya. Karena Tuhan tidak bisa disebut diciptakan karena dia adalah pencipta. Jadi wahum yukhlakun, mereka diciptakan. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang kita sembah selain Allah adalah diciptakan. Kata diciptakan ini yukhlakun, kalau dirubah menjadi isim maf'ul namanya makhluk. Ini makhluk, diciptakan. Jadi yukhlakun artinya diciptakan, dirubah jadi isim maf'ul namanya diciptakan, artinya makhluk, ya. Jadi ini adalah diciptakan kata kerjanya verba. Kalau dirubah menjadi nomina atau kata benda menjadilah makhluk, ya. Sedangkan yang menciptakan itu adalah kalau kata kerjanya verbanya ya. Sedangkan kalau dirubah menjadi nomina kata benda menjadilah khalik. Jadi khalik lah yang menciptakan, selain daripadanya adalah makhluk. Coba kita lihat ayat-ayat yang mirip dengan ini. Allah berfirman di surat Al-Furqan ini, surat 25 ayat 3. Wattakhadhu min dunihi alihatan. Mereka manusia menjadikan min duni, selain daripada Allah, alihatan, ilah-ilah. Alihah ini bentuk jamak daripada ilah, Tuhan-Tuhan. Jadi mereka mengambil selain daripada Allah alihah, Tuhan-Tuhan. La yakhluquna syai'a, yang tidak menciptakan sesuatu. La yakhluquna syai'a, tidak menciptakan sesuatu. Wahum yukhlakun, mereka yang diciptakan. Jadi berkali-kali muncul kalimat itu. Untuk apa? Untuk Tuhan menggugah kesadaran kita. Untuk Tuhan menggugah intelek kita, nalar kita, akal pikiran kita, bahwa apapun yang kita anggap bisa menolong kita itu ciptaan juga. Punya batasan-batasan kemampuan juga. Terikat oleh ruang waktu juga. Misalnya tadi, kita menyembah anak kita dengan harapan nanti anak kita menjadi besar, kita menjadi semakin tua, sehingga kita harus bergantung kepadanya. Nah, kata-kata bergantung kepadanya sudah berbahaya. Ya, karena buktinya banyak orang berpikir seperti ini, tapi kemudian anaknya menterlantarkannya. Akhirnya kecewa berat. Ya. Apa sebabnya? Yang tidak akan menterlantarkan kita adalah Allah. Allah tidak akan menerlantarkan kita. Gimana caranya? Kita menolong agamanya. Allah hanya memberikan syarat, intan surullaha yang surukum. Kalau kalian menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian.
Apa yang sedang menolong Allah di sini? Yaitu mempelajari agamanya, mengamalkannya, dan juga menyampaikan ataukah menjadikan diri kita sebagai sebab orang lain juga mengenal ajaran ini. Jadi wattakhadhu min duni alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra. Tidak bisa maka menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri. Tidak bisa menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri. Wala naf'a, dan juga tidak bisa menimbulkan manfaat. Kata-kata wala darra di sini misalnya kita tidak bisa membuat diri kita misalnya terpotong tangannya kalau tidak menggunakan alat, pisau. Nah, pisau yang kita gunakan bunuh diri atau orang gunakan bunuh diri itu kan pisau dari Tuhan sebetulnya, yaitu dari besi diasah menjadilah pisau. Jadi pada dasarnya kalau ada orang bunuh diri, kenapa disebut berdosa? Karena menyalahgunakan makhluk Tuhan yang peruntukannya bukan untuk itu, use-nya bukan untuk itu, ya. Penggunanya bukan untuk itu. Penggunanya itu adalah untuk membantu manusia memudahkan hidupnya, memotong-motong daging, membuat sayur dan sebagainya. Tapi kalau digunakan untuk mencederai orang itu tidak boleh. Ya. Jadi wala yamlikuna li anfusihim darra, tidak bisa menimbulkan mudarat pada dirinya, wala naf'a, dan juga tidak bisa menimbulkan manfaat. Wala yamlikuna mauta, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mematikan. Jadi kematian itu bukan dari diri kita, dari Tuhan. Jadi wala yamlikuna mauta. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana orang bunuh diri loncat? Ya, karena syarat kematian itu dipenuhi. Jadi yang mematikan itu hakikatnya Tuhan. Cuma dia memilih melakukan itu sebelum Allah izinkan. Artinya dia berdurhaka namanya. Siapa saja yang pecah kepalanya, ya dia akan mati. Itu hukum. Jadi kalau loncat dari gedung tinggi, ya pasti akan mati. Jadi begitu. Jadi wala yamlikuna mauta. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mematikan diri kita. Seandainya kematian berada di bawah kekuasaan kita, tentu kematian kita tidak gunakan pada diri kita. Kematian kita tidak gunakan pada orang yang kita cintai. Wala hayatan, juga kita tidak memiliki kontrol terhadap kehidupan. Seandainya kita bisa memberikan kontrol kepada kehidupan, maka kita akan berikan kehidupan kepada saudara kita yang mati, keluarga kita yang mati. Jadi kematian dan kehidupan tidak berada di bawah kontrol kita. Di mana kontrolnya? Allah. Maka dikatakan dialah yang yuhyi wa yumitu. Ya. Jadi dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kita hanya menerima keadaan mati ataupun keadaan hidup. Ya, itu kita terima. Maka ketika kita diberikan waktu untuk suatu saat menerima kematian itu, sekarang kita menerima kehidupan itu, kita gunakan pada kehidupan ini sebagai amanah untuk kita berbuat baik, beriman dan beramal saleh. Wala nusyura, dan kita tidak bisa juga membangkitkan diri kita. Saya kita sendiri nanti yang bangkitkan diri kita di akhirat, ya tidak bisa. Kita bangkit di sana, tapi bukan kita sendiri yang bangkit, tapi dibangkitkan. Jadi kita tidak bisa melakukan itu semuanya. Jadi kesimpulannya, kita ini hanyalah mengikuti hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Hukum mati, hukum hidup, hukum kematian, dan hukum kehidupan. Siapa yang memenuhi hukum kematian, dia mati. Siapa yang memenuhi hukum kehidupan, dia hidup. Baik itu dia pilih sendiri atau tidak dia pilih sendiri. Tadi orang bunuh diri berarti dia pilih sendiri. Tetapi matinya dalam bunuh diri karena memenuhi syarat yang telah ditentukan Tuhan tentang kematian. Contoh misalnya kita punya lampu listrik di rumah. Itu dua penyebabnya mati itu adalah ketika tidak terhubung lagi dengan powernya kerajaan atau pemerintah. Jadi kalau power negara atau listrik negara itu mati, ya dia mati juga. Nah, tetapi bisa juga kita pilih sendiri dengan mematikannya, dengan menombol, dengan memencet saklarnya. Saklar off-nya, kita switch off, maka dia akan mati. Itu pilihan kita. Tapi kalau PLN tadi bukan pilihan kita, pilihan PLN. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi, karena ada di situ saklarnya on-off, maka kita bisa meng-off-kan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita ini. Bisa kita matikan, kita switch off kehidupan kita, kita akan mati. Contohnya apa ya? Tadi minum racun misalnya.
ataukah menggantung diri. Nah, itu adalah kita memilih switch off. Ya. Kita memilih mematikan diri kita sendiri. Tidak menunggu dari Tuhan. Nah, jadi, tetapi hukum itu telah ditentukan oleh Tuhan. Seperti tadi, matinya lampu karena tidak ada arus listrik masuk kepadanya. Arus listrik tidak masuk kepadanya karena dua pilihan, dari negara, kerajaan, atau dari kita yang mematikannya. Jadi yang sudah la anfusihim darra wala nafa wala yamlikuna mauta wala hayata. Kita lihat lagi surat An-Nahl ini. Afama yakhluqu kaman la yakhluqu. Nah, Tuhan tadi bertanya, apakah yang menciptakan, apakah zat yang menciptakan sama, ini sama, man dengan zat yang la yakhluqun. Apakah sesuatu yang menciptakan sama dengan sesuatu yang diciptakan? Jadi kita tidak artikan orang di sini, kita artikan saya sesuatu. Apakah dia yang menciptakan sama dengan dia yang diciptakan? Nah, karena kita menggunakan dhamir huwa. Apakah dia yang menciptakan sama dengan dia yang diciptakan? Tentu beda. Karena kalau dia yang menciptakan, ya tentu tidak diciptakan. Karena kalau diciptakan, bagaimana menciptakan? Gitu. Jadi, pertanyaan sederhana saja. Apakah sesuatu yang menciptakan sama dengan sesuatu yang diciptakan? Jawabannya tidak sama. Ya. Karena kalau dia sesuatu yang menciptakan, berarti dia punya power terhadap segala sesuatu yang lain. Dia punya kemandirian untuk berkata, kun fayakun. Sedangkan yang diciptakan tidak punya kuasa untuk berkata, kun fayakun atau mati atau hidup, tidak bisa. Iya, jadi tidak sama sekali berbeda ini. Afama yakhluqu kaman la yakhluqu. Jadi yang namanya menciptakan itu adalah menguasai hukum-hukum itu. Sedangkan yang diciptakan dikuasai oleh hukum-hukum itu. Jadi ada hukum di sini, kita bicara hukum. Ya, apabila dia menciptakan berarti dia menguasai hukum itu. Dia menguasai hukum mati, hukum hidup. Sedangkan kalau dia diciptakan berarti dia dikuasai oleh hukum mati dan hukum hidup. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Nah, ketika dia yang menciptakan itu menguasai hukum mati dan hukum hidup, kan berarti hukum itu sendiri diciptakan oleh dia. Ya, diciptakan oleh dia. Jadi hukum sendiri adalah makhluknya, makanya dipegang sama dia. Dan hukum itu yang digunakan untuk menciptakan ataupun mematikan, menghidupkan atau mematikan, sehingga disebut dengan yuhyi wa yumit. Wa yumitu wa yuhyi. Ya. Jadi dialah yang menciptakan dan tidak diciptakan. Sementara kita adalah diciptakan. Ya. Nah, jadi pertanyaan sederhana, ini sering kita lewati. Tapi coba kita renungkan ayat ini baik-baik. Ini sangat mendalam ini penalarannya. Apa mungkin sama antara sesuatu yang menciptakan dan sesuatu yang diciptakan? Ya. Kita sampaikan bahwa kita tidak menciptakan anak kita. Seandainya kita menciptakan anak kita, ya tentu anak kita tidak sakit-sakitan. Tidak ada anak yang mendahului meninggal dari orang tuanya. Banyak anak yang meninggal mendahului orang tuanya. Kalau orang tuanya menciptakan, tentu tidak dibiarkan mati anaknya. Nah, jadi artinya apa? Kita tidak kuasai hukum itu. Kita dikuasai hukum itu. Sehingga kita senang atau tidak senang, redo atau tidak redo, kita tetap harus melepaskan anak kita kalau Allah menghendaki kepergiannya. Oleh sebab itulah menyembah dia adalah melahirkan kekecewaan dan kebodohan. Jahil namanya. Nah, baru Tuhan bertanya, afala tadzakarun, kenapa kalian tidak berpikir? Tadzakarun ini mengambil pelajaran. Afala tadzakarun, kenapa tidak belajar dari pertanyaan Tuhan ini? Ini kan pertanyaan penalaran agar kita berpikir. Ini pertanyaan agar akal kita bergerak dari apa yang kita sudah ketahui menuju kepada apa yang kita belum ketahui. Apa yang kita sudah ketahui sebelum penciptaan, bahwa namanya penciptaan itu seperti ini. Nah, kita sudah tahu. Nah, pertanyaanlah Tuhan, apa mungkin sama yang menciptakan dan diciptakan? Ya. Cobalah berpikir di sini, afala tadzakarun. Jadi pertanyaan afala tadzakarun. Jadi intinya adalah ayat ini seperti ini menginginkan kita untuk ma'rifat kepada Allah sebagai Al-Khaliq. Ya, sehingga kita apa? Melepaskan kebergantungan kita 100% dari yang makhluk. Ya. Kenapa? Karena kita ini di hadapan Allah adalah fakir. Kita adalah fakir di hadapan Allah SWT. Ya. Makanya dikatakan di ayat berikutnya ini. Ini surat An-Nahl masih awal 17 ini. Ya. Wa in ta'uddu ni'mat Allah. Kalau kamu hitung nikmat Allah kepada kita, la tuhsuha, tidak akan sanggup kita menghitungnya.
Tidak ada komputer, AI juga, artificial intelligence tidak akan sanggup menghitungnya. Cobalah tanya artificial intelligence-nya, tidak akan sanggup melakukannya. Ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa AI itu memberikan data kepada kita sebetulnya bukan dari AI. Data itu sudah dibuat oleh manusia sebelumnya, namanya terkumpul dalam sebuah apa yang disebut dengan big data, yaitu antara satu server dengan server lain itu kan terkomunikasi. Nah, si AI itu memiliki kecepatan yang luar biasa untuk mencari itu. Tiba-tiba muncul semua di situ. Jadi jawaban itu sebetulnya jawaban yang sudah dijawab juga oleh orang. Jadi kalau belum pernah dijawab sebelumnya tidak bisa juga. Ya. Nah, jadi wa in ta'uddu nikmat Allah, jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, bagaimana kita bisa tiba-tiba mempersekutukan Tuhan? Inna Allah, sungguhnya Allah la ghafur rahim, pengampun lagi maha penyayang. Jadi sudah jelas sekali ayat ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah masuk akal apabila kita mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu yang diciptakan, yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Cobalah lihat ini sapi ini, ya, ditangkap, tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau sapi hidup saya tidak bisa melepaskan dirinya, menolong dirinya, bagaimana bisa patung sapi? Ya, ini kan apa namanya? Sapinya ditangkap kakinya, ditangkap tanduknya, ya tidak bisa lepas. Ya, dia akan jatuh seperti ini. Nah, Allah mengatakan itu hanya ilustrasi saja betapa kita bukan hanya sapi seperti itu, kita juga. Kita kalau dikirimi virus misalnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba virus masuk dalam diri kita, ya kita akan sakit, kita akan demam dan sebagainya. Jadi wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang tidak memiliki kemampuan untuk menolong kita. Ya, bahkan menolong dirinya sendiri. Wala yastati'una lahum nasran, tidak memiliki kemampuan untuk menolong. La yastati'una, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Ya. Tadi sapi contoh yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kita juga tadi, kita lihat dalam kehidupan ini betapa banyak orang meninggal setiap saat. Kenapa ya tidak bisa menolong dirinya sendiri? Orang-orang yang berstatus pemilik negara seperti raja, ratu, ya mati juga. Artinya apa? Tidak mampu menolong dirinya sendiri. Jadi wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum, bahkan juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Wala anfusahum yansurun, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak bisa menolong dirinya. Nah, jadi dengan demikian kita harus bergantung kepada sesuatu yang berada di luar diri kita, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apapun yang kita persekutukan, termasuk anak tadi yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang sebetulnya tercelakai oleh anaknya. Ya, kenapa? Karena mereka telah menjadikan anaknya sebagai tempat bergantung. Minimal bergantung secara hati bahwa nanti anaknya akan seperti ini. Padahal kita membesarkan anak itu, melahirkan adalah amanah dari Tuhan. Kita membesarkannya, nanti setelah dia dewasa itu kita serahkan kepadanya. Ya. Tidak perlu kita berharap akan dibantu atau ditolong oleh mereka. Apa sebabnya? Harapan kita hanya kepada Allah. Jadi orang beriman itu dalam hatinya orang beriman, setelah mempelajari ayatnya seperti ini adalah tidak boleh meminta dan berharap selain kepada Allah. Jadi hati tidak boleh meminta dalam pengertian berdoa, minta apapun. Ya, boleh kita minta tolong di luaran kalau terpaksa. Tetapi secara hati tetap kepada Allah. Kita tidak boleh minta kepada apapun, kepada siapapun dan kepada apapun, dan tidak juga boleh berharap. Tidak boleh meminta dan berharap kepada siapapun dan kepada apapun. Sehingga hati kita hanya meminta dan berharap kepada Allah SWT. Karena apapun dan siapapun yang kita minta dan harap selain daripada Allah, diri mereka ya tidak mampu mereka tolong.
Bahkan kalau mereka menolong kita, kelihatannya itu hakikatnya menolong dirinya sendiri, berusaha menolong dirinya. Kenapa? Melalui Tuhan. Makanya dikatakan ada mekanisme agama. Orang yang misalnya membantu orang dengan mekanisme agama seperti zakat, infak, sedekah, itu sebetulnya meminta tolong kepada Allah untuk menolong dirinya. Jadi menolong dirinya melalui pertolongan Allah dalam kata-kata in tansurullah yansurkum. Karena disebut dengan menolong Allah itu adalah menolong agama Allah. Agama Allah yang diajarkan seperti ini. Ya, jadi agama Allah tidak diajarkan. Maka dengan demikian, setiap kita melakukan pertolongan, hakikatnya menolong diri kita sendiri. Karena tidak bisa kita menolong diri kita kecuali Allah. Tetapi Allah menolong kita disyaratkan terlebih dahulu kita menolong agamanya. In tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Itu di surat Muhammad ayat 7. Jadi wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ini kita lihat ayat yang setema dengan ini. Surat Anbiya. Surat 21 ayat 43. Amlahum alihah, atau mereka mempunyai Tuhan. Maksudnya punya Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, apakah mungkin mereka punya Tuhan-Tuhan tamna'uhum min dunina, yang bisa mencegah mereka, menghentikan hal-hal yang tidak disenangi oleh mereka. Misalnya mereka tidak suka sakit, bisa menghentikannya dari sakit. Tidak suka tua, bisa menghentikannya dari tua. Tidak suka mati, menghentikannya dari mati. Apakah ada Tuhan yang bisa seperti itu selain daripada Allah? Amlahum alihatun, apakah mereka punya Tuhan-Tuhan yang bisa mencegah dirinya dari hal-hal seperti itu, dari hukum-hukum yang kita bicarakan tadi, seperti penuaan, pelemahan kekuatan, kematian, dan seterusnya. Bahkan dalam masa tertentu kita bisa mengalami masa-masa yang tak bisa kita bayangkan, seperti yang terjadi di Spanyol, Valencia. Ya, mobil-mobil bertumpuk-tumpuk, mereka hanya menjadi penonton terhadap properti mereka. Nah, itu contoh yang paling konkret bahwa manusia tidak mampu menolong. Ini negara termasuk negara maju. Ya, di Amerika juga beberapa hari yang sebelumnya. Jadi amlahum aliyatun tamna'uhum min dunina. Apakah mereka punya ilah-ilah yang bisa mencegah mereka selain daripada kami? La yastati'una nasra anfusihim. Niscaya tidak ada yang mampu menolong bahkan diri mereka sendiri. Walahum minna yushabun, dan mereka juga tidak bisa membela mereka dari azab kami. Minna itu dari kami, kata Tuhan. Yushabun, lihat kata-kata yushabun di sini sama dengan sahabat, ya. Tidak ada yang bisa menjadi sahabat mereka yang bisa menyelamatkannya dari azab kami. Nah, sahabat itu kan artinya apa? Sahabat itu artinya saling menolong, bukan saling mencelakai. Jadi sahabat itu menolong. Jadi walahum minna yushabun, dan tidak ada yang bisa menjadi sahabat yang bisa membela mereka dari azab kami. Ya. Jadi kita semuanya hanya bergantung kepada Allah. Maka sebaik-baiknya manusia adalah bergantung kepada Allah. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Kalau kita bergantung kepada makhluk, ini yang terjadi pada umat Islam. Karena bergantung kepada makhluk, dalam hal ini kepada negara besar, bergantung kepada dolar Amerika, bantuan-bantuan IMF, bantuan Bank Dunia kepada mereka, mereka tidak bisa berkutik, dibantai saudara-saudaranya di depan matanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka bergantung pada mereka. Sedangkan Iran kenapa berani melakukan itu? Dia tidak bergantung, tidak ada urusan dengan mereka. Ya. Tidak ada ditakuti selain daripada Allah SWT. Satu-satunya dilakukan Iran adalah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah agama, hukum-hukum internasional, dan kemanusiaan. Yang dilakukan. Ya. Seandainya dimungkinkan orang pembantaian dilawan dengan pembantaian, tentu Iran melakukan itu, tapi itu tidak dibolehkan karena ada hukum-hukum agama syariat. Ya, tidak seperti itu agama. Jadi inilah amlahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Ya. Ini adalah patung-patung. Ini patung, kelihatannya wujudnya benar-benar memiliki nilai, tetapi kan ini manusia yang bikin dari batu, dari beton.
Wa in tad'uuhum ilal huda. Jika kalian menyeru mereka, kata tad'u ini berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, kepada ilah-ilah tadi itu, ilal huda, untuk memberikan petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak akan mengikuti kalian, artinya tidak akan memberikan petunjuk. Ya. Bukan hanya patung, tapi manusia juga tidak bisa memberikan petunjuk. Manusia hanya bisa memberikan nasihat, ya, memberikan pelajaran. Tetapi yang memberikan petunjuk diri kita sendiri dengan Allah, hubungannya dengan Allah. Jadi dalam Al-Quran berkali-kali kita angkat, Allah hanya mengatakan kepada nabinya, wa ma'alaika illal balag. Kewajiban kamu hanya menyampaikan. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa fadzakir, beri peringatanlah, innama anta mudzakir, hanya saja kamu hanyalah pemberikan peringatan Muhammad. Jadi fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak bisa memaksa mereka. Kamu tidak kuasa memaksa mereka. Ya. Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Bagaimana dengan yang menolak, yang mengingkari? Itu urusannya Allah. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullah. Jadi Allah yang punya urusan. Fayu'adzibuhullah al-adzabal akbar. Pasti Allah akan mengazabnya nanti. Jadi Nabi pun hanya bisa menyampaikan saja. Jadi hanya menasihati. Tidak bisa kita memaksa dia untuk mengikuti kita. Jadi wa in tad'uhum, kalau kamu berdoa mengajak mereka kepada petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak akan mengikuti kalian. Sawa'un alaikum, sama saja bagi kalian. Maksud bagi kalian yang coba memberikan petunjuk. Ada autumuhum, apakah kamu mengajak atau memanggil mereka, am antum samitun, ataupun kamu diam. Jadi sama saja, tidak ada bedanya. Jadi terhadap makhluk selain daripada Allah, ya kita tidak kuasa. Ya. Kita tidak kuasa di sini. La yattabi'ukum, tidak akan bisa mengikuti kita. Ya. Sehingga sama saja, sawaun alaikum. Ada autumuhum, apakah kamu mengajak mereka atau kamu diam, tidak akan pernah terjadi perubahan apa-apa. Samitun itu diam. Sawa'un alaikum, ada autumuhum am antum samitun, sama saja kamu mengajak atau memanggil mereka atau kamu diam, tidak ada perubahan. Ya. Ini kita semukan ayat yang mirip juga di dalam surat Al-Baqarah ketika mengatakan innalladzina kafaru itu sawa'un alaihim, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi innalladzina kafaru, adapun orang-orang yang sudah menutup hatinya, ya sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Kalau di sini sawa'un alaikum, sawa'un alaihim, ya kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak, tetap tidak berubah. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mereka sudah tertutup semuanya. Nah, sama dengan ini. Tapi kalau ini memang adalah makhluk. Ya. Setiap makhluk kita tidak punya kuasa sih sebetulnya. Ya. Terutama kalau manusia. Kita lihat di sini surat Fatir. Ya. Ayatnya 14. In tada'uhum, jika kamu mengajak atau memanggil mereka, la yasma'u du'a'akum. La yasma'u du'a'akum, mereka tidak akan mendengarkan panggilan atau seruan kalian. Walau sami'u, dan seandainya pun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan memperkenankan permintaan kita. Mereka tidak akan mengijabah. Ya. Walau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Ya, di antara kita manusia misalnya, jarang manusia yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Semua yang kita minta nggak ada. Seandainya pun dia mampu, kita minta 10, pasti paling dia kasih 2-3. Ya, kalau dia mampu. Kenapa? Karena dia terbatas juga. Dia juga makhluk. Jadi walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya dia bisa mendengar, dia tidak akan mengijabah kalian. Karena mereka juga butuh bantuan pertolongan. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat,
yakfuruna bisyirkikum. Semua yang kita persekutukan Allah dengannya akan mengingkari kita semuanya. Misalnya kita menyembah batu, berhala. Ya berhala itu mengingkari kita di akhirat. Kita menyembah orang atau siapa pemimpin terkenal. Jadi akan mengingkari nanti kita di akhirat. Kenapa? Karena mereka sendiri juga bermasalah di hadapan Tuhannya. Ya. Wala yunabbi'ukum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberikan berita penjelasan. Nabi ini berita informasi. Seperti yang Allah berikan. Ini khabir ini Allah maksudnya. Jadi khabir ini yang maha mengetahui. Karena Allah itu kan adalah khabir alim. Ya. Jadi wala yunabbiuka mislu khabir. Tidak ada yang bisa memberikan ilmu, pengetahuan, informasi seperti yang Allah berikan. Dengan demikian tidak ada buku manapun yang bisa memberikan ilmu seluas apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran berasal dari Al-Khabir. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan ilmu yang paling rasional lebih daripada Al-Quran. Karena dia berasal daripada yang maha pintar. Al-Khabir. Ya. Jadi apapun juga. La yunabbiuka mithlu khabir. Cuma kitanya manusia yang jarang ke sana. Jadi wala yunabbiuka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita seperti yang Al-Khabir berikan kepada kita. Cobalah lihat ini patung, ada serangga yang ini. Apakah dia bisa bisa menghilangkan serangganya? Aslinya kalau perempuan asli itu pasti takut kalau ada serangga di situ. Pasti berteriak. Lalu kenapa dia tidak berteriak? Ya karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kelihatannya berbentuk manusia, tetapi sebetulnya bukan manusia. Bukan hanya patung, tapi semuanya kita ini. Ya. Berbentuk, tapi bentuk itu bukan dari diri kita. Al-Quran mengatakan, huwa yusawirukum fil arham. Dialah memberikan bentuk kepada kita di dalam rahim ibu. Coba. Jadi kita semuanya diberikan bentuk-bentuk seperti ini. Karena tadinya kita tidak berbentuk. Ketika kita belum masuk di alam materi, alam ruang waktu, kita tidak berbentuk. Bentuk itu nanti setelah menemukan materinya akan terjadi seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Ya. Memang bentuk sendiri ketika tidak masuk dalam materi, ya bukan alam materi, dia adalah alam rohani. Nah, tetapi ketika masuk dalam materi seperti ini, menyatu dengan materi, ya maka bentuk itu dimasukkan oleh Tuhan. Dalam kaidah filsafat disebutkan bahwa materi dan bentuk dua hal yang berbeda. Materi adalah alamnya ruang waktu, sedangkan bentuk bukan ruang waktu. Nah, pertanyaan bagaimana caranya bentuk bisa menyatu dengan materi seperti patung ini. Berbentuk perempuan beneran kalau kita lihat ini. Kan ini berbentuk kepala perempuan. Ya, kenapa bisa berbentuk seperti itu? Nah, kata para filosof, bentuk bisa menyatu dengan materi karena ada satu peristiwa yang disebut dengan arat, kejadian. Al-arat. Ya. Jadi satu insiden kejadian. Ya, yang ini bisa terpisah lagi. Yang bisa memisahkan siapa? Akal pikiran kita. Ya, gitu. Karena yang melakukannya juga adalah yang rasional, yang maha pintar. Maka yang bisa memisahkannya juga adalah kepintaran kita. Namanya rasionalitas. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sungguhnya apa kita tidak artikan orang-orang. Apa saja yang kalian seru selain daripada Allah. Karena apa saja, termasuk orang tentunya. Termasuk orang-orang yang kalian seru panggil min dunillah selain daripada Allah. Dia adalah ibadun. Dia adalah hamba juga seperti kita. Jadi, kalau kita batasi pada orang, kalau kita batasi alladzina pada orang, maka Tuhan mengatakan itu adalah ibadul lakum. Dia adalah ibad seperti kalian. Ibadun amsalukum seperti kalian. Dia hamba juga seperti kita. Ini hamba dalam pengertian umum. Fada'uhum falyastajibu lakum. Fada'uhum. Jadi seandainya yang berkategori ibad di sini dalam pengertian yang asli kan berarti nabi-nabi, rasul-rasul, orang suci. Nah, kalau kita menyembah orang suci atau nabi, ya hakikatnya sama dengan kita. Ya. Justru nabi itu datang kepada kita, mengajari kita untuk melepaskan kebergantungan kepada apapun selain daripada Allah. Jadi kalau kemudian kita menjadikan nabi tempat bergantung, ya salah lagi. Ya. Karena tujuan nabi datang adalah mengajarkan kita tauhid, yaitu keberlepasan bergantung selain daripada Allah. Di dalam surat At-Tauhid atau Al-Ikhlas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allah samad. Allah itu adalah as-samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Dikul Allah itu adalah ahad. Allah itu adalah tunggal. Allah samad. Allah itu tempat bergantung. Jadi semuanya bergantung kepada dia. Ya. Jadi tidak ada yang tidak bergantung kepada dia. Yang tidak bergantung cuma dia. Ya. Jadi innalladzina tad'una min dunillah ibadun. Dia adalah ibad. Jadi hamba-hamba juga. Nabi, Rasul. Ya, kan ada orang menyembah nabinya seperti saudara kita misalnya di Nasrani menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan, Tuhan Putra. Ya. Jadi innalladzina tad'una min dunillah ibadun amsal. Dia adalah hamba seperti kalian. Ya. Pada ohum, lalu kalian menyeru mereka pada ohum. Ya. Kau menyeru mereka, falyastajibu lakum. Dan mereka tidak akan mengijabah kalian. Ya. Falyastajibu lakum. Biar kalau mereka coba lihat, biarkanlah mereka mengijabah kalian. Apakah bisa? In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Jadi kalau kamu benar, cobalah tunggu. Bisa nggak? Bisa kita minta saya kepada Nabi? Bisa, tetapi dalam rangka minta kepada Allah. Jadi minta kepada Nabi untuk berikan syafaat misalnya kepada kita, karena dia memang diberikan authority dari Tuhan untuk melakukan itu. Ya, seperti itu. Jadi innalladzina tad'una min dunillah ibadun. Jadi mereka ini kita tidak bisa minta sesuatu kepada dia. Yang ada adalah diminta bergabung bersama mereka. Ingat, bergabung. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ini sama tulisannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah bergabung ke dalam golongan hamba-hambaku, dan dengan bergabung dengan mereka baru bersyarat masuk ke dalam surgaku, fadkhuli jannati. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya siapapun juga tidak kuasa kecuali Allah memberikan otoritas itu kepadanya, seperti Allah berikan otoritas kepada Nabi untuk menyampaikan agama. Jadi semua yang sampaikan Nabi dalam Al-Quran adalah dari Tuhan. Makanya banyak kata-kata dalam Al-Quran, kul katakanlah Muhammad. Atau kayak ayyuhar rasul. Itu meminta, ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika. Ya ayyuhan nabi. Ada kata-kata itu. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istri kamu. Nah, jadi ini kata-kata ini kita akrab dengan di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Artinya bahwa Nabi melakukan itu karena otoritas. Karena authority yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ini, ya, ayat 14. Lahu da'watul haqq. Lahu da'watul haqq. Milik Allah lah da'watul haqq. Dakwah yang benar. Doa yang benar, perhatikan. Jadi kalau kita berdoa, harus yang benar. Karena ternyata ada doa yang tidak benar. Lahu dakwah. Dakwah itu kan doa. Ya bisa aja diartikan dakwah. Mengajak manusia kepada jalan Allah. Jadi, mengajak manusia kepada Allah juga harus sesuai dengan Al-Quran. Jadi sering sekali kita mengaku atau merasa menyampaikan Islam kepada orang lain, tapi caranya tidak mengikuti Al-Quran menurut imajinasi kita saja, menurut pikiran liar kita saja. Kalau kita mengajak manusia kepada Allah, kepada kebenaran, ya harus sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengajak orang kepada kebenaran, sedangkan dari awal sudah tidak sesuai dengan kebenaran itu sendiri? Misalnya mengajak orang kepada kebenaran dengan memaksa, ya salah. Karena Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Seperti itu. Ya. Kita mengajak orang kepada Islam, tetapi ajarannya bukan dari Al-Quran, ya salah. Ya, jadi lahu kepunyaan Allah lah da'watul haq. Jadi kalau tidak hak, bukan dari Allah. Kalau dari Allah pasti al-haq. Dan al-haq ini diwakili oleh satu hal, yaitu kitab suci Al-Quran. Baik yang merupakan berbicara ataupun yang tidak berbicara. Baik Al-Quran yang berjalan atau natiq, ataupun Al-Quran yang samit atau yang diam. Walladzina yada'una min duni, dan siapa saja atau apa saja yang mereka seru, atau mereka sembah, atau mereka doakan, min dunilah selain daripada Allah, min duni selain daripada Allah, la yastajibuna lahum, tidak akan mengijabah mereka.
Bisya'in dengan sedikit apapun, dengan sesedikit apapun. Jadi la yastajibuna lahum bisya'in. Tidak akan mengijabah permintaan mereka bisya'in sesedikit apapun. Maka doa seperti itu kecuali bahwa doa itu seperti basiti kafai, orang yang membuka mulutnya, telapak tangannya. Kafai, kedua telapak tangannya. Illa kabasiti, basit itu membuat seperti basit, membuka kafaihi, kedua tangannya, telapak tangannya. Ilal ma, untuk menadah air. Jadi membuka tangannya untuk menadah air. Liyabluga, supaya dengan harapan air itu mencapai fahu, mulutnya. Jadi perumpamannya adalah seperti orang yang buka tangannya menampung air, maksudnya menampung air, lalu kemudian air itu ingin dimasukkan ke mulutnya, tapi tidak digerakkan, di tangannya saja, ya kan tidak punya, anggaplah tidak punya daya. Jadi ilal ma, liyabluga fahu, untuk mencapai mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dia tetap tidak akan sampai ke mulutnya, karena yang namanya tidak punya daya, ya menampung air di tangan tapi tidak bisa menyodorkan ke mulut. Anggaplah misalnya patung yang menengadahkan tangannya bisa menyimpan air, tetapi tangannya tidak bisa digerakkan ke mulutnya, atau mulutnya tidak bisa digerakkan untuk meminum air yang ada di telapak tangannya. Coba kita lihat. Nah, hakikatnya makhluk ini seperti itu. Semua daya kita ini, semua upaya kita dari Allah. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi mereka ini yang kita seru selain daripada Allah tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya seperti kabasiti kafaihi ilal ma, menengadahkan tangan lalu kita berharap air itu masuk ke dalam mulut kita, tetapi karena yang bersangkutan itu seperti dikatakan di sini adalah min duni, selain daripada Allah, ya tidak akan bisa menyampaikan air itu masuk ke dalam mulut. Ini kan menunjukkan kepada kita baru ada ikhtiar, dan ikhtiar itu hakikatnya dari Allah. Jadi siapa yang menolak ikhtiar dalam kehidupannya, menolak hukum Allah. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tiadalah doa permintaan orang kafir itu illa kecuali fi dhalal, dalam kesesatan. Maksudnya sia-sia. Jadi doanya, permintaan daripada orang-orang yang tidak memahami tadi kebenaran, al-haq, maka kebetulan doanya itu adalah sia-sia. Jadi ada orang berdoa sia-sia. Kata-kata al-kafir di sini tidak bisa kita artikan bahwa orang non-Islam. Siapa al-kafir di sini? Yang tidak berangkat dari sini tadinya. Tidak berangkat daripada dakwatul haq. Tidak bisa. Contohnya misalnya, menangis-nangis mendoakan Palestina, tapi tidak punya ikhtiar untuk itu, ya nggak bisa. Ya, harus ada ikhtiar. Memperbaiki negaranya, kemudian membantu misalnya teknologi persenjataan, dan sebagainya, itu minimal membantu di PBB. Nah, itu baru. Jadi kalau tidak ada ikhtiar, ya tidak bisa. Jadi, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, kecuali sia-sia. Itu 194. Ini 195. Ini kalau kita lihat pematung, orang buat patung ini benar-benar perfect. Tetapi apa yang tidak bisa yang mereka lakukan? Ya tidak bisa memberikan hidup. Kalau kita lihat ini kan secara bentuk benar-benar bentuk manusia sempurna. Ya, laki-laki punya pakaian, rambutnya, tapi kenapa mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Ya sederhana. Walaupun kelihatannya ada matanya, ada kupingnya, tapi mereka tidak punya hidup. Yang bisa memberikan hidup adalah Al-Hayya, yang maha hidup. Al-Hayyul Qayyum, itulah yang bisa memberikan hidup. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah mereka punya kaki yang dengan kaki itu mereka berjalan? Yamshuna. Apakah mereka punya kaki yang dengan kaki itu yamshuna, berjalan? Ya, kita bisa berkata bahwa memang patung itu tidak bisa berjalan. Tapi maksudnya gini, kita saja yang punya kaki ini, hakikatnya bukan kita yang berjalan.
Allah telah berikan kuasa pada kaki itu untuk berjalan. Ya. Allah berikan hukum maksudnya. Hukum berjalan untuk berganti-gantian. Ya. Coba misalnya siapa itu mengatur kok kaki kita bisa berganti-gantian jalannya. Padahal itu kan tidak diajari. Begitu kita belajar berjalan ya kita begitu. Ganti-gantian, depan belakang, depan belakang. Ya. Siapa menciptakan itu? Ya. Itu semuanya adalah hukum yang Allah ciptakan untuk kita. Dan hukum itu include di dalam apa yang disebut dengan al-hayyu tadi, al-haya, yang hidup tadi. Ketika hidup itu Allah tiupkan ke dalam diri kita, maka include di dalamnya kemampuan-kemampuan seperti itu berjalan. Jadi sebetulnya bukan kaki kita berjalan. Kalau kita berjalan, hakikatnya Allah lah yang berjalankan kita. Allah lah yang berjalan sebetulnya. Ya, hakikatnya. Tajalli Allah itu di sana. Jadi Allah, apakah mereka punya kaki? Yang dengan kaki itu mereka bisa berjalan. Kalau seandainya kaki yang berjalan, pertanyaan kenapa ada orang yang lumpuh, kena stroke misalnya, tidak bisa berjalan lagi, coba. Ya, kan ada orang. Atau ada orang, atau seperti patung tadi, yang patung kan punya kaki. Kenapa tidak bisa dilangkahkan? Jadi bukan kaki yang melangkah. Seandainya kaki yang melangkah, semua orang punya kaki bisa melangkah. Tapi ada orang punya kaki tidak bisa melangkah. Ya. Tadi saya sakit, nggak bisa melangkah. Ya. Lumpuh, tidak bisa melangkah. Ya. Jadi kalau begitu bukan kaki yang melangkah. Jadi kaki pun ingin melangkah, tapi ketika hukum untuk melangkah tidak terpenuhi, dia tidak bisa berjalan. Alahum arjulun yamshuna bi. Apakah mereka punya kaki yang dengan kaki itu mereka bisa berjalan? Amlahum aidin. Apakah mereka punya tangan? Aidin. Ya betishu nabiya. Yang dengan tangan itu mereka memegang sesuatu. Ya. Kalau memang tangan yang kuasa untuk memegang sesuatu, tidak ada orang yang jatuh sesuatu dari tangannya. Sering sekali kita jatuh sesuatu dari tangan kita. Bahkan ada orang punya tangan tidak bisa memegang. Kalau misalnya kaku tangannya, ya. Kram. Tangannya tiba-tiba kram. Dia tidak bisa memegang sesuatu. Ya. Jadi amlahum aidin yabtishuna biha. Artinya apa? Tangan itu sebetulnya menggerakkan bukan kita, tetapi Allah. Ya. Kita punya kehendak, tapi kehendak itu tidak terlaksana ketika hukum itu tidak ada. Buktinya, orang yang tangannya misalnya kram, kaku, dia pengen menggerakkannya, tetapi tidak bisa. Jadi ada keinginan, ada kehendak, ada iradat dalam dirinya untuk menggerakkannya, tapi kuasa, kekuatan untuk menggerakkan itu tidak ada. Allah tidak berikan kepadanya. Jadi amlahum aidinya betishunabiya. Kesimpulannya, ketika kita berjalan, ketika kita berpegang sesuatu, hakikatnya yang melakukan semua itu adalah Allah. Jadi kita ulangi, hakikatnya yang melakukan itu semuanya Allah. Semuanya Allah. Sehingga kita apa? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Amlahu aidin yabtishuna biha. Amlahu ayunun. Apakah mereka punya mata? Ayun, mata. Yubsiruna biha. Patung tadi punya mata, tetapi tidak bisa melihat. Ada juga orang punya mata, kelihatannya matanya bagus, tapi tidak melihat. Kan ada orang yang matanya kelihatannya bagus, tapi tidak melihat. Ya. Kalau seandainya mata sendiri yang bisa melihat, maka semua orang yang punya mata bisa melihat. Tapi betapa banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Bahkan ada yang melihat tapi sedikit, pakai kacamata misalnya. Kacamatanya bisa minus, bisa plus. Ya. Jadi amlahum ayunun yubsiruna biha. Jadi kesimpulannya, ketika kita melihat dengan mata kita, hakikatnya melihat adalah Allah. Jadi benar-benar kita tidak punya apapun juga. Amlahum adhanun, apakah mereka punya kuping? Apakah mereka punya kuping? Yang dengan kuping itu mereka mendengarkan. Jawabannya hakikatnya tidak. Kuping ini pemberian Allah. Makanya karena semuanya ini adalah pemberian Allah, maka harusnya kita gunakan untuk ma'rifat kepadanya. Makanya masih ingat ayat 179 ini kan kelanjutan. Ini mirip dengan ini 179. Ya. Mari kita lihat di sini 179. Ya. Surat Al-Araf. Ya. Kita ke surat Al-Araf. 179. Ini kita sudah baca dulu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran.
Dan sungguh kami akan telah menyediakan li jahannam, neraka jahannam. Kathiran, kebanyakan minal jinni wal ins. Kenapa ini? Perhatikan. Lahum qulubun, mereka punya kalbu, la yafqahuna biha. Jadi harusnya kalbu ini pemberian Tuhan, kita gunakan untuk memahami Allah. Walahum ayunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha. Jadi mata ini kita gunakan untuk melihat pemberian Tuhan. Dan ketika kita memahami, hakikatnya Allah memahami. Ketika kita melihat, hakikatnya Allah melihat melalui kita. Jadi apapun adalah Allah. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasmauna biha. Jadi artinya ketika kita mendengar dengan telinga kita, itu hakikatnya Allah. Kenapa? Seperti dalam ayat ini tadinya kita tidak punya kuasa apa-apa. Alahum arjulun yamshuna biha. Amlahum yaidin yabtishuna biha. Amlahum ayunun yubsiruna biha. Amlahum adhan yasmauna biha. Qul, katakanlah Muhammad, uda'u syuraka'akum. Kalau memang ini semuanya, tangan bisa berjalan sendiri, kaki bisa berjalan sendiri, tangan bisa berpegang sendiri, mata bisa melihat sendiri, harusnya setiap orang yang punya kaki, punya tangan, punya mata, dan punya telinga harusnya bisa menggunakannya. Tetapi faktanya ada orang yang punya kaki tidak bisa digerakkan, ada orang punya tangan tidak bisa diangkat, ada orang punya mata tidak bisa melihat, dan seterusnya. Maka kulida'u syuraka'akum. Summa kemudian kiduni fala tunzirun. Kalau memang ada Tuhan selain daripada Allah, maka kemudian cobalah tipu muslihatilah, tipu dayailah aku, dan jangan menundanya. Fala tunzirun. Telah di ayat ini, surat Yunus. Surat Yunus, surat 10 ayat 43. Wa minhum, dan di antara mereka, man yanzuru ilaika, ada yang melihat kepadamu Muhammad. Afa anta tahdil umya. Jadi patung-patung itu kalau kita lihat kan melihat kepada kita. Coba kita lihat gambar, seakan-akan gambar itu melihat kepada kita. Ya. Ada di antara mereka yang seakan-akan melihat kepada Muhammad. Afa anta tahdil umya. Tetapi hakikatnya dia buta. Ya. Nah kalau dia buta, afa anta tahdil umya. Apakah kamu bisa berikan petunjuk kepada orang yang buta? Walaupun mereka itu la yubsirun, tidak melihat. Jadi, perhatikan juga sekalian, petunjuk hidayah Allah itu hanya bisa terjadi diberikan kepada orang yang melihat. Ya. Melihat dengan apa? Dengan mata hatinya. Ya, yang namanya umyun, dari kata ainun itu kemudian menjadi buta, tidak melihat, umyun, itu adalah mata yang tidak bisa mengirim informasi ke dalam hati. Ketika mata mengirim informasi ke dalam hati, lahirlah namanya yubsirun. Ya. Kita lihat surat Yasin. Surat Yasin ada juga. Surat Yasin 36 ayat 66. Walau nasya'u, seandainya kami mau, latamasna ala ayunihim, kami akan bisa menghilangkan, menghapuskan penglihatan mereka. Mata mereka, ayun itu mata mereka. Coba kalau ada orang yang kami hilangkan matanya, apa yang terjadi? Fastabaqus sirat, dia akan berlomba-lomba mencari jalan. Kenapa dia tidak bisa menemukan jalan? Jadi seandainya kami mau, kami bisa menghilangkan mata manusia, mata mereka yang ingkar kepada kami. Ya, kalau mereka dihilangkan matanya, mereka meraba-raba. Jadi kata-kata fastabaqus sirat itu mereka meraba-raba mencari jalan. Ya. Dan kalau mereka kami angkat, kami cabut penglihatannya, fa'anna yubsirun, bagaimana mereka bisa melihat? Kesimpulannya, kalau mata penglihatan manusia dihilangkan, dia akan meraba-raba jalan. Dia tidak bisa menemukan jalan dengan sendirinya. Karena jalan itu hanya dari Allah, kita hanya disuruh mempelajari dan mengikutinya. Kita makanya diminta berdoa supaya ihdina siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Walaupun kita berlomba-lomba mencari jalan itu, tapi kalau Allah cabut kemampuan daya yang ada pada mata kita, ya kita tidak bisa menemukan jalan. Hal yang sama terjadi pada jalan agama. Kalau hati kita sudah tertutup, hati kita sudah terblok, hati kita sudah terhijab,
ya kita tidak bisa menemukan jalan. Inilah menyebabkan banyak orang yang kemudian bermasalah, kehilangan jalannya. Banyak sekali orang kehilangan jalannya. Ya. Walau nasya'u latamasna ala ayunim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Bagaimana mereka bisa melihat? Nah, ini adalah ayat-ayat ini ada di dalam surat Yasin, artinya kita akrab bagi yang suka baca Yasin. Tapi cuma sekian serbagnya, kenapa kita jarang merenungkannya? Ya karena mungkin kita hanya membaca saja. Padahal ayat ini membuat kita benar-benar ma'rifat kepada Allah. Bahwa benar-benar di balik mata kita ada kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan bisa mengirim sinyal ke dalam hati untuk menemukan jalan. Karena jalan ini kan yang dimaksud bukan yang di depan itu. Bukan jalan yang dilewati mobil ataupun motor, bukan. Jalan yang dilewati hati kita, jalan pikiran, jalan ajaran agama, as-sirat al-mustaqim. Ya. Jadi Allah mengatakan, alahum arjulu yamshuna biha, am lahum aydin yabtishuna biha, am lahum ayunun yubsiruna biha. Semuanya ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga. Ya. Qul id'u syuraka'akum, panggillah, berdoalah kepada sekutu-sekutu yang kalian buat terhadap Allah. Summa kiduni, kemudian tipu dayalah aku, fala tunzirun. Jangan tunda lagi. Artinya kenapa Nabi berkata begitu? Disuruh berkata begitu ya karena tidak mampu. Ya. Yang namanya patung, yang namanya manusia terbatas kekuasaannya. Oleh sebab itulah betapa banyak manusia di muka bumi ini yang kelihatannya kuasanya besar, tetapi kemudian ya menjadi korban. Contohnya Fir'aun. Bagi Fir'aun itu tidak puasa itu apa namanya Musa. Yang menggunakan kata-kata mereka itu berada di bawah akdamina, kaki kami. Mereka itu adalah jauh sangat lemah daripada kami. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Di depan mata orang yang lemah ini, yang disebut dengan budak ini, kemudian mereka tenggelam tak berdaya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Mudah-mudahan ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan-kekuatan besar di dunia sekarang, tetapi kekuatan besar itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Allah SWT. Sehingga kebersandaran kita tetap kepada Allah SWT. Cuma tetapi, atau kata tapi, ada syaratnya, yaitu kita harus memenuhi syarat sebab akibat tadi. Seperti tadi, kaki ya kita langkahkan. Tetapi yang memberikan kemampuan kaki untuk melangkah Allah, tapi kita harus punya inisiatif untuk melangkah. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, kita harus punya ikhtiar. Kita harus punya usaha. Baru kemudian kita serahkan bahwa ini adalah dari Allah SWT. Kalau ini dilakukan, maka kemudian kita hanyalah menjadi dalam tanda petik makhluk yang Allah gunakan untuk berbuat di tengah-tengah manusia. Dan Allah menunggu orang-orang seperti ini, yang melaluinya Allah berbuat terhadap makhluknya, yaitu Allah menghentikan kejahatan orang-orang yang jahat, dan melaluinya Allah menolong hamba-hambanya yang lemah. Inilah tujuannya Nabi dan Rasul, dan inilah tujuannya ajaran agama, dan inilah makna daripada intan surullaha yansurukum wa yathabbit aqdamakum. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekhilafan dan kekurangannya dari kekhilafan dan kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kembali pada ayat 192 Ustaz, apakah teguran ini, yakni apa-apa yang kamu sekutukan Allah tadi, termasuk di dalam konteks zaman moden ini, bukan lagi berhala-berhala patung, batu dan sebagainya, tapi konsepsi-konsepsi ciptaan alam fikiran kita yang bijaksana di zaman sekarang, demi memenuhi kononnya keperluan kehidupan, baik kita panggil PQ, IQ, EQ, FQ, waimah sekali spiritual quotient ciptaan dan rekaan masing-masing mazhab tadi. Dan ini mengakibatkan walaupun nampak rasional atau nampak memenuhi cita rasa kehidupan tadi, akhirnya dia menjauhkan kita daripada hakikat ilahiyah itu sendiri yang
Rasulullah SAW bawakan. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sebetulnya memang sekutu ataukah kesirikan ataukah berhala yang paling berat dan yang paling halus adalah konsep yang ada di pikiran kita. Bahkan sebetulnya kalau kita menyembah patung berhala, orang tidak bisa menyembah patung berhala kalau konsep keberhalaan itu tidak ada pada pikirannya. Jadi orang menyembah patung berhala karena di dalam pikirannya percaya kalau ada konsep bahwa yang namanya patung itu bisa memberikan pertolongan. Patung itu bisa menjadi perantara. Ya, patung itu bisa menjadi wasilah. Ya. Jadi itu di pikiran. Jadi sebetulnya setiap kita berbuat itu adalah wujud daripada konsep pikiran kita. Dengan demikian berhala yang paling halus tapi sekaligus paling berbahaya adalah konsep pikiran kita. Makanya konsep pikiran ini harus diperbaiki dulu melalui pembelajaran. Makanya kita sampaikan berkali-kali ayat pertama turun adalah Iqra, belajar. Karena belajar artinya apa? Memperbaiki konsep. Karena kalau konsep pikiran kita salah, satu, kita mungkin merasa menyembah Tuhan. Tapi ternyata Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan seperti mana adanya Tuhan dalam Al-Quran yang memperkenalkan dirinya. Tapi kita menyembah Tuhan seperti konsep pikiran kita. Ketika kita menyembah Tuhan seperti konsep pikiran kita, maka sebetulnya yang kita sembah bukan Tuhan, tetapi pikiran kita sendiri. Ya. Jadi sebenarnya syirik terhadap dirinya sendiri. Banyak orang yang beragama, tetapi sebetulnya karena konsepnya salah, yang disembah bukan Tuhannya, tapi agamanya. Banyak orang menyembah agama. Ya. Banyak orang menyembah agama. Ya. Jadi sebab itulah konsep yang paling penting. Nah, bagaimana cara memperbaiki konsep ini? Tidak ada cara lain kecuali satu, belajar, dan objek yang kita pelajari adalah kitab sucinya. Karena kitab suci adalah caranya Tuhan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita ingin memiliki konsep yang benar tentang Allah, karena hanya konsep yang benar itulah yang membawa kita kepada Tuhan yang benar juga, Al-Haq, adalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah dari Allah. Tidak ada yang lain. Ya, berkali-kali dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai sumber. Kita baru sampai di surat 7 ini, tetapi kita sudah berkali-kali menemukan begitu sentralnya, begitu substantifnya kedudukan dan posisi Al-Quran di dalam membentuk konsep pikiran manusia. Dan semua orang yang salah dalam beragama bermula dari salah konsepsi. Jadi bisa saja agama sebagai agama benar, ajaran sebagai ajaran agama benar, tetapi yang bersangkutan mengkonsepsinya salah. Maka pada dasarnya dia juga salah. Misalnya masalah kenabian. Kita menganggap kenabian sudah selesai setelah Nabi wafat. Itu konsepsi namanya. Kita misalnya sholat, dan kita membayangkan bahwa Tuhan ada di depan kita. Itu konsepsi yang salah. Karena kalau kita membayangkan Tuhan di depan kita, berarti Tuhan tidak ada di belakang. Berarti Tuhan terikat oleh ruang. Di mana? Di depan kita. Jadi seperti ini sebenarnya konsep-konsep yang salah. Kita menyembah Tuhan atau membayangkan Tuhan itu seperti cahaya, ya salah. Jadi banyak sekali kita melakukan amalan-amalan agama, tapi berasal dari konsepsi pikiran kita yang salah, yang keliru. Ini harus kita benarkan terlebih dahulu, karena kalau tidak, ini termasuk menyembah diri kita sendiri. Ini masuk kategori afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau telah memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawanya, konsepsi subjektifnya sebagai sembahannya. Jadi konsepsi subjektif. Kenapa kita sebut konsepsi subjektif? Karena tidak pernah diobjektifikasi dengan Al-Quran, dengan ajaran Allah yang benar. Sehingga kita hanya berangan-angan saja. Jadi dengan demikian, marilah kita selalu membuat kesimpulan agama berdasarkan Al-Quran. Jangan membuat kesimpulan agama tidak berdasarkan Al-Quran. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Burhan. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya. Yang Ustaz terangkan tadi, setiap sesuatu itu pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri yang melakukan setiap sesuatu yang manusia itu lakukan.
ya kan? Ya, betul. So, namun dari satu segi itu manusia diberikan kehendak. Kehendak ini beralih kepada keakuan. Dan keakuan ini dalam diri manusia itu dia melihat bahawa dia melakukan sesuatu itu tanpa memandang kepada Allah itu sendiri. Maknanya dari satu sisi itu manusia itu sering kali melakukan kesyirikan tanpa disedari. Namun dalam beramal, dalam wujudnya kita ini, bagaimanakah untuk melestarikan kehidupan ini sehingga setiap sesuatu yang kita melihat itu, kita lakukan itu, kita dengar itu adalah sebuah hakikatnya bahawa Allah lah yang melakukan itu. So macam mana Ustaz untuk kita nak blend dua perkara ini agar kita terselamat daripada keakuan yang sering kali menghantui manusia itu, Ustaz. Sedangkan kita tahu bahawa setiap sesuatu itu adalah hakikatnya Allah yang melakukan. Seperti mana Al-Quran mengatakan bukan mereka yang melempar tapi kami yang melempar gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, terima kasih, ini bagus ya. Jadi mengutip tadi surat dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, ma ra'aita iz ramaita walakinna Allah rama. Nah, inilah yang kita bicarakan tadi. Dan ini yang terjadi pada Nabi. Ketika engkau Muhammad melempar, hakikatnya bukan kau melempar, walakinna Allah rama. Tapi Allah yang melempar. Bisa dipakai pada semuanya. Ketika kamu berjalan, hakikatnya bukan lagi kamu yang berjalan, tapi Allah yang berjalan. Ketika kamu yang melihat, bukan lagi kamu yang melihat, tapi Allah yang melihat. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, siapa yang datang kepadaku sejengkal, maka aku akan datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepadaku sehasta, aku akan datang kepadanya sedepah. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari, sampai dia melihat dengan mataku, mendengar dengan telingaku, melangkah dengan kakiku, bekerja dengan tanganku. Nah, itu sama tadi ayat-ayat itu sebetulnya. Nah, jadi hakikatnya Allah saya. Nah, bagaimana caranya kita membawa ini ke sana? Nah, pertanyaan Pak Burhan tadi menarik. Kita pindah dulu ke sini. Ya. Kita pindah bicarakan tentang nafs diri kita. Ya. Kita bicara tentang nafs diri kita di sini. Ya, anggap ini adalah nafs diri kita. Nafs. Nafs ini di dalamnya ada kehendak. Jadi di dalamnya sini ada kehendak. Ada kehendak. Ya. Kehendak ini namanya kehendak ya bebas. Kalau tidak bebas bukan kehendak. Kehendak ini bisa ke atas. Ya. Kehendak ini bisa ke atas. Ya. Kita sebut dengan takwa. Tapi bisa juga ke bawah. Ya. Bisa ke bawah juga sini. Ya. Namanya fujur. Ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawah. Apa sawah? Ada kehendak di sini. Nah, tetapi di dalam kehendak ini punya potensi dua. Fa'alhamaha fujuraha. Bisa ke fujur. Tapi bisa takwa. Apa yang terjadi kalau kepada fujur? Ya. Tertipu oleh dunia, menganggap dunia abadi, tertipu. Kalau dia fujur berarti tertipu. Sedangkan kalau dia takwa, dia kembali kepada Allah. Hakikat. Ya. Jadi kalau dia fujur, tertipu, bukan hakikat. Kalau takwa, dia menuju kepada Allah, hakikat. Hakikat segala sesuatunya. Nah, maka kehendak ini harus dipandu supaya dia ke atas, bukan ke bawah. Ketika kehendak ini tidak dipandu, ya, kehendak ini tidak dipandu, maka dia menjadi subjektif tadi, ego tadi. Dipandu oleh apa? Oleh dua hal. Jadi di sini dipandu oleh dua hal. Jadi ini dipandu oleh dua hal. Ya. Yang pertama akal dulu, ya, akal sehat. Yang kedua adalah kitab suci, ya, atau orang suci, ya, manusia suci. Kitab suci atau manusia suci. Ini dia. Ya. Dan ini tidak mungkin bertentangan. Ya. Ini dengan ini tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan ini. Ini selalu harus sejalan. Ya. Ini harus selalu sejalan ini. Ya. Sama. Ya, jadi makanya dalam Al-Quran berkali-kali menyebut akal dan juga Nabi.
Akal sebagai afala ta'qilun, Nabi, atiullah wa atiur Rasul. Ya, berkali-kali nih. Karena tidak mungkin bertentangan. Nah, jadi supaya nafs kita ini menjadi objektif, kapan dia objektif? Kalau dia ke atas. Kalau ke atas ini namanya objektif. Objektif. Objektif, ya. Sedangkan kalau dia ke bawah sini, subjektif. Ya. Subjektif ini. Nah, inilah yang disebut dengan ego yang paling bahaya. Inilah egonya Fir'aun, inilah egonya Iblis, inilah egonya Namrud. Ya. Ketika Iblis mengatakan ana khairum minhu, itu adalah egonya Iblis. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, itu egonya Fir'aun. Ketika Raja Namrud mengatakan ana ohyi wa umit, itu adalah egonya Namrud. Nah, itu ke bawah sini. Dia akan datang, dia fujur, dia akan tertipu oleh kehidupan dunia. Dan dia tidak bisa melihat ke atas, tertutup. Inilah yang disebut dengan buta. Omyo tadi. Maka supaya kita jangan sampai ke bawah sini, kita harus ke atas, takwa. Maka tujuan agama kita agar takwa. Misalnya puasa, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat Jumat, khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi semuanya mengajak kita ke atas ini. Nah, jadi tidak bisa dihindari dua hal ini. Berpikir benar dan menggunakan pedoman yang benar. Dua hal ini berkaitan dengan konsepsi yang dibicarakan tadi, Pak Nur. Seperti itu, Pak Bram. Ada lagi satu pertanyaan sebelum kita tutup? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak Bram. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita insya Allah jumpa lagi pada hari Senin nanti. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bayu. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu.